Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Isna Rijaya Febrianti dengan NIM 232050886 dan rekan saya Nini Variatun Nafiah dengan NIM 232050998. Kami mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Di sini kita akan membahas mengenai cara penggunaan SPSS untuk pemula. Langsung saja Simak videonya. Oke, saya Nini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pertama-tama kita menggunakan aplikasi SPSS ini. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita siapkan tentunya adalah kita harus punya aplikasi SPSS. Dan bagi teman-teman yang belum punya aplikasi SPSS ini, bisa di-download dulu ya. Kita tungguin nih teman-teman. Oke. Setelah itu, jika kita sudah punya aplikasi SPSS-nya, langkah selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPSS. Nah, gini. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 30 ya teman-teman. Jadi seperti ini tampilan awal saat kita membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini di bawah sini ada data view dan juga variable view. Jadi data view itu digunakan untuk memasukkan data-data penelitian yang akan kita analisis. Dan variable view di sini kita akan gunakan untuk memasukkan nama-nama variabelnya. Lalu pada bagian atas terdapat menu-menu yang disediakan ya teman-teman. Dan di sini kita akan menggunakan analisis. Nah, di sini ada beberapa analisis yang akan kita gunakan nantinya. Oke, supaya tidak pusing kita langsung praktek saja ya teman-teman. Pertama, kita akan memasukkan data penelitian di SPSS ini. Nah, untuk memasukkan data penelitian di SPSS, teman-teman, saya sarankan alangkah lebih bagusnya kita buat dulu tabulasi datanya di Microsoft Excel. Seperti ini ya. Nah, ini bisa juga teman-teman, kita langsung input datanya satu persatu di SPSS seperti ini. Nah, kita kalau mau menginput data, kita membuka data view. Di sini kita akan memberikan contoh. Misalnya kita masukkan angka pertama adalah 12. Lalu kita enter. Lalu 13, kita enter, 14, enter, 15 dan seterusnya. Nah, di sini akan menampilkan seperti ini. Namun, teman-teman, hanya saja supaya lebih efisien cara kerjanya, kita lebih bagus menggunakan Microsoft Excel dulu atau kita buat tabulasi datanya seperti ini. Nah, sebagai contoh di sini saya gunakan variabel promosi dan juga penjualan. Untuk menginput data atau memasukkan data ke SPSS, kita copy datanya, jadi yang di copy hanya datanya. Nah, untuk nama variabelnya tidak perlu ya. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita mengcopy datanya. Kita tekan, nah kita blok, kita tarik ke bawah, lalu ditekan Ctrl C. Nah, selanjutnya kita masuk pada aplikasi SPSS-nya. Sebelumnya, di sini kita hapus dulu datanya. Cara menghapus datanya yaitu kita buka variable view. Nah, di sini kita tekan angka satunya, kita klik kanan, dan kita klik clear. Oke. Nah, sudah terhapus. Selanjutnya, kita akan memasukkan data yang sudah kita copy tadi ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik Ctrl V. Nah, otomatis nanti di sini sudah langsung muncul data dari Microsoft Excel yang kita copy tadi. Di sini sudah muncul. Nah, di sini pada bagian atasnya var 002 dan juga var 003. Di sini kita akan ganti pada variable view. Nah, namanya kita akan ganti di sini menjadi
singkatannya. Jadi kita ketik saja variabelnya di sini X dan juga di sini Y. Oke. Selanjutnya pada tipenya di sini kita menggunakan numerik. Karena di sini kita miliki data atau tabulasi data di sini bentuk angka. Jadi kita pilih tipe yang numerik. Nah, di sini jika sudah kita langsung menuju width. Width itu kita biarkan saja angka 8. Untuk kolom desimal ini juga angka penelitian gitu, teman-teman, atau tabulasi menggunakan angka desimal atau menggunakan angka koma. Jadi kita biarkan saja, misalnya 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma atau seterusnya. Namun jika data penelitian ini menggunakan angka koma, kita tinggal ganti saja keduanya menjadi 0 semua. Nah, di sini kita ganti menjadi 0 ya. Oke, selanjutnya pada bagian label, di sini kita akan memasukkan nama variabel tadi. Jadi pada variabel X tadi namanya adalah promosi. Selanjutnya kita enter. Nah, di bagian variabel Y di sini adalah penjualan. Nah, jika sudah pada bagian values di sini kita akan menggunakannya jika data penelitian yang kita gunakan merupakan data kategorik. Namun jika data penelitian yang kita gunakan bukan data kategorik, maka pada bagian values di sini kita biarkan non saja. Ya, teman-teman. Artinya kita biarkan kosong atau tidak ada. Nah, selanjutnya pada bagian missing kita biarkan saja default seperti ini. Untuk bagian columns juga kita biarkan juga hanya penempatan angka-angka yang kita input di sini ya, teman-teman. Kita biarkan saja. Lalu untuk bagian yang lainnya, artinya teman-teman, kita biarkan default saja setelah kita ganti nama variabelnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita ke data view ulang. Nah, di sini pada bagian atas nama variabelnya sudah berubah menjadi X dan Y. Oke. Jadi seperti ini, teman-teman, langkah dasarnya menginput data di SPSS. Oke, jadi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Mbak Isnani. Oke. Selanjutnya kita akan mengolah data ya, teman-teman. Jadi, jika data sudah terinput seperti ini, maka kita akan mengolah data. Nah, jenis pengolahan data atau analisis data di SPSS ini sangat bermacam-macam dan bervariasi ya, teman-teman, tergantung kebutuhan kita atau kebutuhan kalian. Jadi, untuk saat ini, jenis analisis data yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari uji statistik deskriptifnya dulu ya. Jadi, untuk melakukan uji statistik deskriptif, kita klik pada Analyze. Lalu pada bagian deskriptif statistik ini, kita klik pada bagian deskriptif. Oke, lalu kita masukkan seluruh variabel ini ke blok sebelah kanan dengan cara kita blok semua variabelnya, lalu kita klik tanda panah. Nah, setelah berpindah ke kanan, lalu selanjutnya kita pilih option. Nah, di sini kita akan memunculkan data-data apa saja yang ingin kita butuhkan ya, seperti mean atau min. Min ini adalah nilai rata-rata atau sum. Sum ini adalah jumlah seluruh data yang ada di penelitian kita. Nah, setelah itu ada standard deviation, ada nilai minimum dan nilai maksimal. Oke, di sini kita pilih yang variabel list saja. Oke, selanjutnya kita klik continue, lalu kita oke. Nah, muncul outputnya. Outputnya
di sini di promosi ini menunjukkan bahwa data kita terdapat 35 data. Nilai minimal dari promosi adalah 60 dan nilai minimal dari penjualan adalah 65. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke tabulasi data tadi. Setelah itu kita akan melakukan lagi nih, misalnya analisis uji regresi sederhana ya teman-teman. Lalu kita klik variable view, kita klik lagi analyze, lalu kita pilih regression. Di regression ini ada linear, kita klik linear. Lalu di variabel promosi atau variabel X ini kita pindah ke independent, dan yang penjualan kita pindah ke dependent. Lalu pada bagian statistik, teman-teman klik saja. Nah, di sini kita akan memilih menggunakan atau memunculkan uji apa saja. Sebagai contoh, di sini kita akan memunculkan Durbin-Watson dan coloniality diagnosis. Ini kita centang saja, lalu kita klik continue. Nah, pada bagian plot ini kita centang yang normal probability plot atau uji normalitasnya. Setelah itu kita klik continue. Lalu pada bagian save ini kita abaikan saja ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita langsung saja klik OK. Nah, di sini muncul outputnya. Jadi ini tampilan outputnya ya teman-teman. Nah, yang ini adalah hasil uji normalitas menggunakan plot tadi. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman hasilnya. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi pembahasan kami mengenai cara penggunaan SPSS untuk pemula. Semoga video kami bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.